Pangan Jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Di siang yang cerah dan indah ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Dimulai dari saya sendiri, yaitu Wayan Ridya Putra. Baik, marilah kita lihat di video ini ada tulisan sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelum lanjut ke bagaimana sih sistem pencernaan makanan pada manusia, izinkan saya di depan ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wayan Ridya Putra dan saya berumur 35. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia adalah kumpulan dari jaringan dan organ-organ yang memiliki fungsi tertentu. Tapi pada intinya, fungsi dari organ dan juga jaringan tersebut adalah untuk mencerna makanan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kok harus ada sistem pencernaan pada manusia sih? Kenapa makanan itu harus dicerna ya? Misalnya kita ambil contoh nasi goreng ya. Misalnya saat kita makan nasi goreng itu, setelah selesai kita makan itu ternyata nggak bisa langsung menjadi energi ya. Kan kita makan biar bisa bertenaga. Ternyata setelah masuk nasi goreng tuh dia diam aja di tubuh kita. Lah energinya mana? Kan nggak ada. Ternyata tubuh tuh punya secara istilahnya sebuah tempat yang berukuran kecil. Makanan yang lumayan besar nggak bisa masuk. Kayak tong sampah kecil mau dimasukin kerak kan nggak bisa, nggak muat. Caranya keraknya harus dipotong-potong dulu nih pakai pisau atau apa gimana itu dimasukin bisa masuk. Jadi inilah fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi sistem pencernaan itu menyederhanakan makanan-makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi energi. Lanjut. Tadi ngomongin soal makanan. Nah, selain berfungsi untuk sumber energi, ternyata makanan ini ada fungsi lainnya ternyata. Apa aja? Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Jadi dengan makanan ini kita bisa misalnya menjadi lebih bertenaga. Selain menjadi lebih bertenaga, kita juga bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang selayaknya. Misalnya kita tidak makan kan kita kurang nutrisi. Kalau kalian lihat di berita-berita tuh ada orang yang paling kurus gitu, kayak kurang protein atau karbohidrat. Itu kan pertumbuhannya nggak bagus jadinya, nggak enak juga dilihat. Jadi dengan kita makan, kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan dan juga perbaikan sel-sel tubuh. Di makanan itu ada protein. Protein itulah yang berperan penting dalam bagaimana bisa sel-sel tubuh itu yang rusak itu bisa dikembalikan lagi atau diperbaiki lagi menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu metabolisme tubuh atau pengaturan metabolisme. Kalau yang belum tahu, metabolisme itu adalah reaksi pembentukan pembentukan energi yang bahan dasarnya itu adalah makanan. Nah, kalau makanan nggak ada, gimana ada energi gitu? Jadi reaksi metabolisme tanpa makanan itu nggak ada. Jadinya kan kita lemas, nggak berenergi. Nah, selain itu, yang keempat, ternyata makanan ini bisa menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kenapa bisa begitu? Karena ada beberapa jenis makanan itu yang mengandung cairan. Sebagai contohnya adalah buah-buahan seperti mangga, jambu, dan yang lain-lainnya. Dengan kita makan jambu itu selain kita dapat mungkin karbohidrat atau daging-daging jambu itu, kita juga dapat airnya. Nah, airnya tersebut akan mengisi kebutuhan air dalam tubuh kita. Karena seperti di sumber yang saya baca, untuk manusia yang masih bayi itu memiliki kadar air sebesar 70%, sedangkan untuk dewasa itu berkurang menjadi berapa? Kalau tidak salah 60%. Nah, air itu sangat penting karena sebagian besar kita itu memiliki air dalam tubuh kita. Dengan kita memakan makanan yang mengandung air, jadi kita terpenuhi kebutuhan airnya. Secara simpelnya gitu. Kemudian yang kelima adalah pertahanan tubuh terhadap penyakit. Kenapa sih makanan ini bisa mempertahankan kita dari penyakit? Tapi makan makanan ini dalam kadar yang pas dong, takaran yang pas. Sama kayak obat kan kalau nggak dimakan dalam takaran yang diminum atau dikonsumsi dalam takaran yang nggak pas itu bisa overdosis kan, bisa bukan yang malah sehat malah makin tidak sehat. Nah, kalau makanan itu kan memberikan energi. Energi itu bukan hanya untuk memukul orang, menendang orang atau
push up dan lain-lainnya, ternyata energi itu juga menggunakan oleh sel tubuh kita untuk apa? Untuk beraktivitas dengan fungsinya masing-masing. Misal ambil contoh yang sudah dijelasin oleh Devi, sel darah putih. Sel darah putih itu kan untuk melindungi kita dari serangan penyakit. Nah, kalau sel darah putihnya nggak ada energi, lemas, gimana caranya kita bisa bertahan dari penyakit? Atau biar simpel aja, kalau kita nggak makan, apa jadinya? Kan kita lemas, capek, lelah. 3L. Nah, 3L itu kalau dibiarin lama-lama kan bisa sakit kita. Nah, itu simpelnya. Kalau yang keenam penghasil energi ya, seperti biasa memang dari awal sudah dijelaskan kalau makanan bisa menghasilkan energi. Lanjut pada yang bertugas PPT-nya. Terima kasih. Kemudian sekarang muncul lagi pertanyaan nih, kenapa sih makanan itu bisa punya fungsi seperti itu ya? Ternyata peneliti itu menemukan bahwa makanan itu mengandung zat-zat tertentu. Nah, zat-zat tertentu itu disebut dengan zat-zat makanan. Nah, dalam ilmu biologi, zat-zat makanan itu dibagi menjadi dua, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Jadi katanya makrokosmos, besar. Artinya zat makanan itu diperlukan dalam jumlah yang besar oleh tubuh kita. Sedangkan zat makanan mikro itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Contoh dari zat makanan makro adalah karbohidrat, protein, lemak, dan juga air. Sedangkan yang mikro ada vitamin dan mineral. Baik, mari kita bahas yang pertama si karbohidrat. Silakan. Nah, karbohidrat ini seperti yang tertera di PPT merupakan segolongan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ini ternyata punya pembagiannya. Nah, pembagian dari karbohidrat itu ada 3, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat dengan struktur yang strukturnya sederhana, sedikit. Contoh dari karbohidrat monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, glukosa, fruktosa, galaktosa itu ada pada buah-buahan. Jadi karena karbohidrat itu kan monosakarida tuh adanya dikit unsurnya. Jadinya kalau mau disederhanain itu lebih mudah, karena misalnya hitung angka yang kecil di matematika kan lebih mudah mengerjakannya. Nah, jadi buah-buahan itu lebih cepat dicerna oleh tubuh kita karena apa? Karena mengandung monosakarida dalam tubuh kita. Dalam buahnya. Nah, mohon maaf. Kemudian yang kedua ada disakarida. Di dalam bahasa Yunani artinya 2. Jadi karbohidrat ini memiliki 2 kandungan monosakarida. Nah, contoh dari disakarida adalah sukrosa. Sukrosa merupakan karbohidrat yang terdapat pada gula pasir. Yang kedua ada maltosa. Maltosa merupakan karbohidrat yang ada pada biji biak. Dan yang ketiga adalah laktosa. Laktosa merupakan karbohidrat yang berasal dari olahan hewan. Contohnya seperti susu yang berasal dari sapi. Yang ketiga adalah polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan yang paling kompleks di antara semuanya. Contohnya adalah pati. Pati itu ada banyak pada umbi-umbian. Yang kedua yaitu glikogen. Glikogen itu ada banyak pada sel otot dan juga pati dari hewan. Kemudian yang terakhir ada selulosa. Selulosa itu merupakan karbohidrat yang berasal dari serat-serat tubuh tumbuhan. Nah, itu tentang karbohidrat. Nah, mungkin tambahan karbohidrat ini paling cepat dicerna oleh tubuh kita dibandingkan dengan protein dan lemak. Jadi, karbohidrat itu dijadikan sumber energi utama. Kemudian yang kedua ada protein. Protein merupakan zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Nah, protein ini mirip-mirip dengan karbohidrat, tapi dia memiliki fungsi yang agak sedikit berbeda. Contoh dari fungsi protein yang pertama yaitu sumber energi. Nah, dia kan sama nih sebagai sumber energi, karbohidrat dan protein, tetapi yang lebih diutamakan adalah karbohidrat karena karbohidrat lebih cepat dicerna. Jadi kan lebih dapat energi yang lebih cepat, itu biar nggak nunggu lama. Kemudian yang kedua yaitu sebagai zat pembangun. Zat pembangun adalah zat yang mendukung bagaimana tubuh kita berkembang dan juga tumbuh. Itu zat pembangun namanya. Jadi protein juga mampu membantu kita untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang ketiga yaitu berperan dalam sintesis zat-zat penting. Zat-zat penting yang dimaksud adalah seperti enzim, hormon. Jadi protein itu berperan atau ikut dalam proses pembentukan enzim dan juga hormon oleh sel zat. Kemudian yang keempat adalah untuk perbaikan dan juga pemeliharaan jaringan tubuh. Nah,
pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh itu maksudnya misalnya ada sel-sel atau jaringan yang kita rusak misalnya dalam tubuh kita itu bisa diperbaiki dengan protein atau protein ini sebagai penyelamat lah istilahnya jika sel kita rusak. Lalu ternyata sama seperti nasi goreng, protein itu nggak bisa langsung digunakan, harus diubah lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, bentuk yang lebih sederhana itu disebut dengan asam amino. Asam amino ini ternyata dibagi lagi menjadi dua. Penelitinya banyak banget yang membaginya. Asam amino itu ada yang esensial sama non esensial. Yang esensial itu adalah asam amino yang nggak bisa dibuat oleh tubuh kita. Kalau nggak bisa dibuat, berarti kita harus nyari dari makanan. Nah, itu asam amino esensial. Sedangkan asam amino non esensial adalah asam amino yang bisa dibuat oleh tubuh kita. Jadi kita udah dapat langsung dari tubuh kita. Kemudian lanjut ke yang ketiga yaitu lemak. Lemak ini sering disebut dengan lipid. Nah, dalam satu kandungan lemak itu terdapat satu buah gliserol, yaitu senyawa yang ada pada obat mah atau obat pencahar. Jadi buat yang nggak bisa BAB boleh makan gliserol. Terus dan selain gliserol ada 3 molekul asam lemak. Nah, asam lemak ini dibagi lagi menjadi 2, asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Menurut Pak Madra, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang memiliki ikatan kovalen tunggal, maka dia bersifat jenuh. Sedangkan asam lemak tak jenuh seperti yang diajarkan oleh Pak Madra, ternyata setelah diteliti asam lemak tak jenuh itu memiliki ikatan kovalen angka 2 dan angka 3. Oleh karena itu dia sebut ikatan asam lemak tak jenuh. Nah, contoh dari makanan yang mengandung asam lemak jenuh yaitu daging, susu, mentega dan juga keju. Oh ya, ternyata keju lagi satunya, maaf. Lalu asam lemak tak jenuh contohnya adalah minyak goreng, minyak ikan, dan yang terakhir ada sebentar. Oh, yang minyak kedelai satu. Jadi disimpulkan kalau asam lemak tak jenuh itu bagian-bagiannya adalah minyak kedelai, minyak kelapa, minyak ikan dan juga minyak goreng. Nah, itu untuk asam lemak tak jenuh. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi lemak. Mirip-mirip lagi, tetapi lemak ini lebih ke melakukan sesuatu. Jadi apa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi lemak. Yang pertama sumber energi, tetapi dia bukan sumber energi utama, tapi bisa jadikan sumber energi cadangan. Karena yang utama adalah karbohidrat. Dan yang kedua yaitu sebagai pelarut vitamin dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Jadi ngapalnya mudah ya, adik gitu doang. Jadi yang vitamin yang bisa dilarutkan oleh lemak adalah vitamin A dan K. Lalu yang ketiga adalah sebagai pelindung organ-organ tubuh. Jadi lemak ini selain sebagai sumber energi bisa melindungi organ-organ dalam tubuh kita. Lalu yang keempat adalah sebagai pembangun bagian dalam sel. Nah, bagian dalam sel yang dimaksud adalah membran plasma. Seperti yang kita pelajari pada bab 1 sel, membran plasma tersusun atas fosfolipid bilayer. Nah, bagian lipid sendiri merupakan bagian lemak yang saya maksudkan di sini. Jadi lemak itu sebagai bahan dalam membran plasma. Lalu yang terakhir, lemak ini selain sebagai sumber energi juga bisa berfungsi sebagai makanan cadangan. Lanjut. Nah, air memiliki rumus kimia H2O. Tapi bukan itu yang dibahas, itu pelajarannya Pak Madra. Sekarang ini pelajaran biologi. Jadi air ini merupakan senyawa yang paling banyak ada dalam tubuh kita. Air memiliki kadar sekitar 60-70% dalam tubuh kita. Jadi kalau ukur berat badan yang bisa menyebabkan ukuran berat badan kita besar tuh air biasanya. Nah, jadi dikit-dikit minum airnya biar berat badannya dikit. Kayak gitu. Lalu fungsi dari air ya, yang pertama yaitu pelarut berbagai jenis bahan makanan dan juga beberapa vitamin. Nah, vitamin yang larut dalam air ini adalah vitamin B dan vitamin C. Lalu yang kedua adalah mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh.
Sisa metabolisme merupakan sisa reaksi hasil energi. Nah, keluar tubuh yang dimaksud adalah keluar dari tubuh kita secara harfiah. Contohnya adalah saat kita kencing, kan itu dari ginjal, urin, itu sama dengan mengeluarkan sisa metabolisme. Kemudian saat kita berkeringat, itu dari kejar keringat yang ada pada kulit kita. Itu juga masuk sisa metabolisme keluar tubuh. Dan yang keluar tuh air dalam yang bercampur dengan zat lainnya. Lalu air ini juga berfungsi sebagai pelarut atau medium dalam reaksi kimia dalam tubuh. Contohnya reaksi kimia adalah reaksi metabolisme. Nah, dengan air ini membantu zat-zat yang bersifat padat untuk bisa menjadi larut atau bersatu dengan air. Karena sudah larut dan bersatu dengan air, maka akan lebih mudah untuk melakukan reaksi. Itu menurut sumber yang saya baca. Kemudian yang keempat yaitu mengangkut makanan ke jaringan tubuh. Yang kelima yaitu menjaga keseimbangan suhu tubuh. Kenapa air ini bisa menjaga keseimbangan suhu tubuh kita? Karena air ini merupakan salah satu zat perantara dalam kalor. Kalau di fisika, kalor itu bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kenapa seperti itu? Karena yang kita inginkan di sini adalah keseimbangan. Misalnya ya, dalam tubuh kita ada bagian atas dan bagian bawah misalnya. Bagian atasnya punya suhu 100 derajat misalnya ya. Kalau bagian bawahnya 30 derajat misalnya. Ini kan nggak seimbang nih. Nah, gimana sih kalor ini? Kalau mau seimbang harus yang tinggi ini turun yang ke bagian bawah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia bisa turun ke bawah? Jadi dia memakai bantuan oleh air. Jadi air yang mengantarkan kalor ke seluruh tubuh kita sehingga suhu tubuh kita menjadi seimbang. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga tekanan osmotik dalam sel. Tekanan osmotik itu merupakan tekanan yang menggerakkan air atau zat pelarut melewati membran semipermeabel dari konsentrasi hipertonik menuju konsentrasi hipotonik. Konsentrasi hipertonik adalah konsentrasi yang memiliki jumlah zat terlarut lebih besar daripada zat pelarut. Sedangkan zat hipotonik memiliki jumlah zat pelarut yang lebih besar daripada zat terlarut. Lalu itu untuk air. Tadi sudah dibahas tentang air dan juga fungsi-fungsinya. Sekarang kita lanjut ke vitamin. Nah, vitamin ini merupakan zat makanan yang kita perlukan dalam jumlah sedikit di tubuh kita. Dan ternyata vitamin ini memiliki manfaat yang baik, seperti manfaat kesehatan untuk mata dan juga tulang. Dan vitamin ini kan ada banyak jenis, tetapi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu vitamin dan dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air dan yang kedua vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Lalu jenis-jenis vitamin dan fungsinya tertera di sini. Ada vitamin A yang berfungsi untuk membentuk pigmen penglihatan. Jadi vitamin A ini baik untuk mata kita. Lalu selain itu vitamin A ini juga bagus untuk memelihara jaringan endotel. Nah, jika kita kekurangan vitamin A, maka kita bisa mengalami penyakit yaitu rabun wajah dan juga kulit kita menjadi kasar. Lalu yang kedua adalah vitamin B1. Vitamin B1 berfungsi untuk pembentukan enzim. Nah, jika kita kekurangan vitamin B1 dalam tubuh kita, maka kita akan terserang penyakit beri-beri dan juga beberapa gangguan saraf lainnya. Itu yang ketiga adalah vitamin B2. B2 merupakan vitamin yang berfungsi untuk metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat artinya pembentukan karbohidrat menjadi energi atau perubahan karbohidrat menjadi energi. Nah, jika kita kekurangan vitamin B2, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan karena kita kekurangan energi dan juga gangguan kulit. Lalu yang keempat adalah vitamin B6, merupakan vitamin yang berfungsi untuk pembentukan enzim dan juga untuk metabolisme lemak. Nah, jika kita kekurangan vitamin B6, kita akan mengalami dermatitis dan juga gangguan saraf. Lalu yang kelima adalah vitamin B12 adalah vitamin yang berfungsi untuk membentuk inisial atau nukleus. Jika kita kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia. Lalu yang keenam adalah vitamin C. Vitamin C itu dibutuhkan untuk kolagen dan jaringan ikat atau kolagen dan jaringan ikat. Nah, jika kita kekurangan vitamin C, maka ini sering terjadi pada banyak orang. Kita akan mengalami sariawan, gangguan jaringan ikat dan juga korban.
Lalu yang yang ketujuh adalah vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk penyerapan kalsium. Nah, jika kita kekurangan vitamin D, maka kita akan mengalami penyakit yaitu weakness dan gangguan tulang karena tulang identik dengan kandungannya kalsium. Lalu yang ke-8 yaitu vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan dan menjaga sel darah merah. Jika kita kekurangan vitamin D, maka sel darah merah kita atau eritrosit akan rusak. Lalu yang ke-9 adalah vitamin K. Vitamin K ini seperti yang dijelaskan oleh Wahyu berperan dalam pembukaan darah. Apabila kita kekurangan vitamin K, maka kita akan mengalami penyakit hemofilia. Ketika kita luka itu kan harusnya membeku darahnya, tapi lebih sulit membeku. Itu tentang vitamin. Sekarang kita lanjut ke mineral. Mineral ini mirip dengan vitamin, diperlukan sedikit jumlahnya oleh tubuh kita, dan mineral ini berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Fungsi dari mineral adalah untuk membentuk jaringan tubuh seperti membentuk gigi, rambut, kuku, kulit, dan juga sel darah merah. Lalu fungsi yang kedua sebagai bahan pengatur atau regulator. Bahan pengatur misalnya yaitu pengatur keseimbangan keasaman cairan pada tubuh kita, dan juga untuk proses penggumpalan darah, dan juga bisa berperan dalam metabolisme juga sama seperti air. Lalu untuk mengalami mineral ini bagaimana jenis-jenisnya, ada tertera tabel di PPT. Yang pertama itu kalsium. Kalsium ini berperan dalam pembukaan darah, dan jika kita kekurangan maka ada terjadi gangguan pertumbuhan, dan jika kita kelebihan kalsium maka akan terjadi kebelit. Lalu yang kedua ada fosfor. Ini untuk klasifikasi tulang dan gigi. Jika kita kekurangan fosfor maka kita akan mengalami kerusakan pada gigi, dan juga jika kita kelebihan fosfor kita bisa kejang-kejang. Lalu yang ketiga ada belerang. Untuk merupakan bagian dari enzim atau dalam pembentukan enzim berperan belerang, dan kekurangan belerang ini bisa menyebabkan kita menjadi mudah tersinggung ya. Jadi kalau ada teman kita yang mudah tersinggung, mungkin dia perlu belerang ya. Lalu yang jika kita lebih, kita akan menghambat pertumbuhan kita. Itu jika kelebihan belerang. Lalu yang kedua natrium, untuk mengatur volume darah. Dan jika kita kekurangan natrium, kita akan mengalami mual-mual atau diare. Kemudian jika kita kelebihan natrium, maka akan terjadi hipertensi dan juga edema. Lalu yang keempat adalah klor. Klor merupakan golongan 7A. Dan jika kita lihat fungsi dari klor ini adalah untuk memelihara keseimbangan cairan. Dan untuk orang yang kekurangan klor ini jarang terjadi ya, jadi dampaknya belum bisa diketahui secara pasti. Kemudian kelebihan klor ini bisa membuat kita buta. Lalu ada kalium untuk pengatur kepekaan saraf dan otot, dan juga jika kita kurang kalium maka kita akan mengalami muntah atau diare. Dan jika kita kelebihan kalium maka menyebabkan lemahnya otot. Lalu yang setelah kalium ada besi untuk sistem kekebalan, dan jika kita kekurangan zat besi itu bisa menyebabkan anemia, ada kekurangan darah, sel darah merah. Lalu jika kita kelebihan vitamin zat besi maka akan terjadi infeksi. Lalu setelah besi ada seng. Seng ini berfungsi untuk kekebalan tubuh, dan jika kita kekurangan seng maka akan terjadi gangguan pertumbuhan dan gangguan pada kematangan seksual kita. Jadi mungkin bisa diperhatikan masalah seng, dan juga kelebihan dari seng ini akan menyebabkan terpengaruh pada pembentukan energi untuk metabolisme kolesterol. Lalu yang selanjutnya ada yodium. Yodium berfungsi untuk pertumbuhan, dan kekurangan yodium akan menyebabkan kita menjadi gaki, dan juga jika kita kelebihan maka akan terjadi pembesaran pada kerja kita. Lalu ada mangan, seperti yang ditunjuk oleh kursor. Mangan merupakan mineral yang berfungsi untuk pertumbuhan tulang, dan jika kita kekurangan mangan itu dampaknya belum diketahui secara pasti karena jarang terjadi, dan jika kita kelebihan mangan maka akan terjadi gangguan saraf. Lalu yang terakhir ada tembaga. Kita sudah sampai di akhir. Tembaga ini berfungsi untuk pembentukan hemoglobin. Nah, jika kita kekurangan tembaga, buat yang belum tahu, hemoglobin ini ada pada sel darah merah. Jika kekurangan tembaga maka kita kekurangan sel darah merah dan akan menyebabkan anemia.
jika kita kelebihan tembaga maka akan terjadi sirosis pada hati. Lalu yang terakhir adalah uji zat makanan. Nah, uji zat makanan ini perlu kita lakukan agar kita tahu gimana sih kita tahu makanan itu mengandung karbohidrat, bagaimana kita tahu makanan ini mengandung protein dan lemak dan lain-lain. Nanti kita perlu melakukan uji zat makanan. Seperti yang terlihat di sini, bahan makanan itu amilum, warna mula-mula putih, kita dideteksi dengan jebol berwarna biru tua. Maka dapat disimpulkan amilum ini mengandung karbohidrat. Lalu glukosa warna mula-mulanya bening dan dideteksi pada oleh failing A atau B warna merah bata dan juga biuret warna hijau. Disimpulkan glukosa ini mengandung karbohidrat. Lalu putih telur setelah dideteksi oleh biuret berwarna ungu, karena berwarna ungu maka disimpulkan putih telur ini mengandung protein. Kemudian ada susu. Susu ini warnanya putih ya. Setelah dideteksi glukol berwarna coklat tua oleh failing AB berwarna hijau, untuk biuretnya berwarna biru muda, dan setelah pada kertas itu tembus dia. Kalau pada kertas tembus maka susu ini mengandung lemak. Lalu pada tahu ini awal warnanya adalah bening, berubah jadi kuning jika dideteksi glukol, menjadi coklat jika dideteksi failing AB, menjadi ungu jika dideteksi biuret, dan jika pada kertas itu kertas jadi basah, maka disimpulkan dari kata ini ungu, biuret warna ungu, maka tahu ini mengandung protein. Kemudian tempe yang awal mulanya berwarna kuning, kemudian dideteksi oleh glukol berwarna hijau hitam, kemudian dideteksi failing AB warna biru dan juga biuret berwarna cincin ungu, dan ditaruh pada kertas tentang untuk dimasak, maka kan tempe ini mengandung protein juga karena berwarna ungu pada biuret. Biar lebih jelas. Lalu yang cookies ini berwarna putih, ketika dideteksi glukol warna hitam, failing AB warna coklat, biuret warna ungu, dan kertas jadi basah. Ini cookies ini marut ya, dia mengandung protein juga karbohidrat. Lalu yang terakhir ada makanan bayi yang awalnya berwarna putih seruk, kemudian dideteksi glukol menjadi biru ungu tua, kemudian failing AB menjadi hijau, biuret berwarna ungu, sedangkan kertasnya menjadi basah. Maka makanan bayi juga disebutkan mengandung protein dan karbohidrat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah dan juga sumber-sumber lainnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Vina, saya nomor absen 23. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian-bagian dari organ pencernaan manusia. Seperti yang teman-teman bisa lihat di depan, udah ada gambar pencernaan makanan itu melalui apa saja sih? Oke, kita bisa lihat ke sini. Yang pertama, organ pencernaan manusia itu akan melalui yang pertama mulut. Setelah makanan dicerna, diproses di dalam mulut, maka akan dibawa ke dalam kerongkongan. Lalu setelah melewati kerongkongan, lalu makanan akan diolah kembali di bagian lambung. Setelah itu melalui usus halus, usus besar, dan terakhir yaitu ada di anus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari bagian mulut terlebih dahulu. Oke, sepertinya udah nggak asing lagi bagi teman-teman dan saya juga bahwa di dalam mulut itu ada apa aja sih? Yang pertama, di dalam mulut itu tentunya ada gigi, ada langit-langit, ada uvula, ada lidah, dan juga ada bagian bibir. Oke, di sini masing-masing bagian itu tentunya memiliki fungsinya masing-masing dalam proses pencernaan manusia. Kita akan bahas yang pertama melalui yaitu gigi. Oke, gigi sendiri memiliki fungsi yang seperti kita udah tahu juga, yaitu untuk mengunyah makanan pada umumnya. Nah, struktur gigi pada anak-anak dan juga pada orang dewasa itu tentunya berbeda. Sering kita ketahui bahwa gigi anak-anak itu sering dikatakan sebagai gigi susu, dan ketika sudah menjadi dewasa, sekitar umur kurang lebih 12 tahun, itu gigi susu akan berubah menjadi
susunan gigi tetap yang tidak akan goyang lagi, nggak ada yang namanya dicabut lagi karena dia sudah berubah menjadi susunan gigi tetap. Oke, pada gigi anak-anak itu berjumlah 20 yang dimana ada 8 gigi seri. Teman-teman bisa lihat di sini ada di bagian depan. Terus ada 8 juga pada geraham di bagian agak ke belakang sedikit. Dan juga 4 taring yaitu yang mengapit antara gigi seri dan juga gigi susu. Selanjutnya pada gigi dewasa setelah dia berubah menjadi gigi tetap, otomatis jumlah dari gigi itu akan bertambah juga. Yang dimana pada susunan orang dewasa yang dimulai dari sekitar umur 12 tahun itu menjadi gigi seri menjadi 8 yaitu 4 di atas dan juga 4 di bawah. Gigi geraham itu ada 8, 4 di atas dan 4 di bawah juga. Lalu ada yang namanya gigi premolar yang dimana itu juga 4 susunannya ada 4 di atas dan 4 di bawah, jadinya jumlahnya 8. Lalu ada gigi taring berjumlah 4, 2 di atas dan 2 di bawah. Dan juga ada gigi bungsu atau geraham bungsu berjumlah 4, 2 di atas dan 2 di bawah. Nah, yang dimana gigi bungsu atau gigi geraham bungsu ini di beberapa orang itu tidak selalu ada. Jadi kadang ada beberapa orang juga yang tidak memiliki gigi geraham susu yang berjumlah 4 ini. Oke, selanjutnya kita udah mengenal jumlah-jumlah gigi. Sekarang tentunya setiap gigi itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama kita akan bahas di gigi seri. Gigi seri itu fungsinya untuk memotong makanan. Selanjutnya ada gigi taring untuk merobek makanan. Gigi geraham dan juga gigi premolar yang saya katakan tadi memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu untuk mengunyah makanan menjadi lebih lunak lagi untuk ditelan dan melalui kerongkongan. Oke, gigi udah, kita akan lanjut ke bagian lidah. Oke, lidah berfungsi sebagai salah satu indera dari yang kita punya, yaitu indera perasa. Tentunya lidah ini untuk merasakan makanan. Nah, selain itu, lidah juga berfungsi untuk membantu makanan untuk didorong ke dalam kerongkongan. Nah, di bagian lidah ini kita akan menemukan beberapa bagian. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan juga di bagian lidah itu ada yang namanya papila, yang dimana papila ini merupakan saraf yang berfungsi untuk kita dapat merasakan rasa-rasa seperti pahit, asam, asin, dan juga manis. Nah, lidah juga memiliki beberapa bagian yang dapat merasakan rasa-rasa keempat rasa ini. Yaitu yang pertama ada di bagian pangkal, yaitu rasa pahit, dan samping kanan, samping kiri itu bagian asam, di depannya lagi sama juga bagian kanan dan kiri bagian samping itu merasakan asin, dan di ujung lidah itu untuk merasakan manis. Oke, bagian lidah udah, kita akan lanjut ke kelenjar ludah. Oke, kelenjar ludah udah bisa dilihat dari namanya sendiri, yaitu akan menghasilkan air liur. Nah, kelenjar ludah sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya kelenjar parotis, yang kedua ada kelenjar submandibular, yang ketiga ada kelenjar sublingual. Nah, dari ketiga kelenjar ini sebenarnya sama-sama untuk menghasilkan air liur, tetapi letaknya yang berbeda. Nah, untuk kelenjar parotis ini sendiri, ini merupakan kelenjar terbesar yang terletak di depan telinga dan menghasilkan produksi air liur paling banyak. Terus yang kedua ada kelenjar submandibular, yang dimana kelenjar ini terletak di bawah rahang atau di bawah rahang, dan ini juga menghasilkan air liur. Yang ketiga yaitu kelenjar sublingual, ini tuh kelenjar terkecil yang terletak di bagian dasar. Oke, selain kelenjar-kelenjar ini dan menghasilkan air liur yang untuk membantu untuk melunakkan makanan, di bagian kelenjar ludah ini juga menghasilkan salah satu enzim yang bernama enzim petialin. Nah, apa sih fungsi dari enzim petialin? Itu akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian selanjutnya.
Oke, setelah melalui mulut, dikunyah oleh gigi, dibantu ditelan oleh dengan bantuan lidah dan juga kelenjar ludah, air liur, lalu sampailah makanan tersebut di bagian kerongkongan. Nah, di kerongkongan sendiri akan melewati beberapa bagian. Yang pertama ada faring, lalu turun ke bawah, yaitu ada katup epiglotis, turun lagi ada laring, turun lagi ada esofagus atau yang kita sebut kerongkongan. Dan yang paling terakhir itu ada juga bagian trakea. Oke, di sini juga teman-teman bisa lihat. Nah, untuk faring sendiri dia sebenarnya berfungsi juga di bagian pernapasan, tapi dia juga berfungsi di bagian proses pencernaan makanan pada manusia. Yang dimana fungsi dari faring ini sebagai saluran untuk makanan masuk dari lidah tadi ke bagian esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya yang kedua ada katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini nanti dia yang akan menutup bagian antara kerongkongan dan juga tenggorokan. Jadi ketika kita menelan makanan, kita tidak akan tersedak karena ketika kita menelan makanan, maka katup epiglotis ini akan menutup bagian tenggorokan. Jadi sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam kerongkongan. Jadi nggak akan ada benda-benda asing yang menyebabkan kita untuk tersedak gitu. Selanjutnya laring juga sama untuk menyalurkan makanan nanti sampai di kerongkongan. Oke, terakhir di kerongkongan. Di kerongkongan itu juga ada yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang dilakukan oleh bagian kerongkongan ini. Nah, itu tujuannya untuk membuat makanan menjadi lebih halus lagi sehingga dia dapat ditelan dan juga dicerna lebih baik lagi di dalam lambung. Dan yang terakhir yaitu ada trakea, nanti dia juga yang akan menyalurkan di bagian kerongkongan ini. Oke, nah jadi lupa kalau di kerongkongan ini dia ada yang namanya proses pencernaan secara mekanik, sedangkan di bagian mulut tadi terdapat mekanik dan juga kimiawi, yang dimana mekanik dilakukan oleh gigi dan juga lidah, dan kimiawi dengan bantuan enzim petialin tadi. Oke, kita akan beralih ke bagian lambung. Setelah makanan sudah berhasil melewati bagian kerongkongan, maka dia akan lanjut sampai di bagian lambung. Nah, di mana di bagian lambung ini makanan akan disimpan. Selain itu, di bagian lambung makanan ini akan dipecah juga asamnya, dan di bagian lambung juga nanti akan mengirim makanan ke bagian usus kecil untuk dicerna lanjutannya. Oke, lambung sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada kardiak, ada fundus, ada pylorus. Nah, di mana kardiak ini adalah bagian teratas lambung. Ini. Terus ada yang namanya fundus, merupakan ini tuh terletak di sebelah kardiak. Sini teman-teman bisa lihat di sebelah kardiak, yang nanti pada fundus ini akan menghasilkan enzim pepsinogen. Selanjutnya bagian pylorus. Nah, bagian pylorus ini adalah bagian yang terletak paling bawah, yang dimana bagian akhir lambung atau yang terletak paling bawah ini memiliki katup untuk mencegah makanan yang sudah diolah ke lambung dan akan dibawa ke usus 12 jari balik lagi ke lambung. Oke, itu dia bagian-bagian dari lambung. Nah, selain itu adapun bagian-bagian dinding yang dimiliki oleh lambung. Yang pertama ada namanya mukosa. Ini bagian dindingnya namanya mukosa. Ini itu merupakan bagian terdalam yang dimana di sini merupakan tempat enzim untuk diproduksi. Selanjutnya ada yang namanya submukosa, yaitu bagian lambung yang memiliki banyak pembuluh darah dan juga limfa. Dan ada namanya proparia muscularis yang terisi dari jaringan otot yang nantinya membantu untuk proses pencernaan. Nah, di lambung ini juga ada gerakan bagian lambung yang untuk gerakan gesek-gesek pada lambung gitu. Nah, yang dimana gerakan ini jika gerakan ini tuh kan terus-menerus terjadi selama proses makanan ini dicerdang. Entah ada makanannya, entah nggak ada makanannya. Makanya di beberapa penyakit ada yang namanya penyakit mahana itu karena gesekan lambungnya ketika perut itu kosong.
Nah selanjutnya ada yang namanya serosa. Ini serosa, dia itu merupakan membran berserat yang membatasi bagian luar lambung. Teman-teman bisa lihat ini adalah bagian keluar lambung. Nanti serosa ini adalah yang membatasi bagian dinding lambung dengan yang di dalam. Oke, itu dia bagian-bagian lambung. Oke, teman-teman bisa lihat di sini lambung ini juga memiliki beberapa enzim. Yang pertama ada enzim pepsin, enzim renin, dan juga HCl yang dimana biasa kita sebut dengan asam lambung. Nah, di dalam lambung atau yang sering kita sebut ventriculus ini juga memiliki kelenjar yang menghasilkan getah lambung, yang dimana di sini juga terdapat air lendir atau kita sebut musin, dan terdapat hormon gastrin untuk pengeluaran atau sekresi getah lambung. Lambung sendiri terletak di sebelah kiri rongga paru-paru. Oke, sekian bagian dari mulut sampai lambung, dan untuk selanjutnya usus halus sampai anus akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, selamat siang guru dan teman-teman sekalian. Jadi pergi ke pasar membeli ikan, ternyata dagangnya udah pergi. Sebelum presentasi ini dilanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Sangayu Putri Tamarani, bisa dipanggil Junita, nomor absen 32 di kelas 11 MIPA 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ yang terdapat pada sistem pencernaan. Melanjutkan presentasi dari teman saya yakni mengenai segala macam perususan, yakni ada usus halus dan juga usus besar, serta tempat pembuangan sisa pencernaan akhir atau yang sering kita kenal sebagai anus ataupun dubur. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari usus halus. Jadi usus halus itu apa? Jadi usus halus atau yang sering dikenal dengan nama latin intensium tertium merupakan salah satu organ yang memiliki struktur berbentuk pipa memanjang yang menghubungkan antara pilorus atau lambung dengan usus besar atau sekum. Di mana pada usus halus ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi serta terjadi proses penyerapan nutrisi. Nah, jadi dari pemaparan saya tadi dapat diklasifikasikan beberapa ciri-ciri dari usus halus yang seperti sudah ada di PPT. Yang pertama itu adalah usus halus merupakan organ terpanjang dalam sistem pencernaan. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu usus halus memiliki panjang 6 meter pada ukuran orang dewasa. Jadi hal ini menyebabkan bahwa usus halus ini menjadi organ terpanjang dalam sistem pencernaan manusia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah usus halus memiliki diameter lumen atau diameter pembukaan lebih kecil daripada usus besar, yakni sebesar 2,5 cm, sehingga usus halus ini sering juga disebut sebagai usus kecil. Nah, kemudian dari pemaparan saya sebelumnya, saya juga menjelaskan bahwa usus halus ini menghubungkan antara pilorus atau lambung dengan usus besar atau sekum. Nah, kemudian saya juga menjelaskan bahwa usus halus ini menjadi tempat makanan dicerna secara kimiawi atau dengan menggunakan enzim, serta tempat terjadinya proses penyerapan nutrisi. Oke, lanjut. Oke, lanjut seperti pada gambar. Jadi usus halus itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua itu ada jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga itu ada ileum atau usus penyerapan. Kita bahas satu-satu, dimulai dari duodenum atau usus 12 jari. Oke, jadi usus 12 jari atau duodenum seperti namanya. Jadi usus 12 jari atau duodenum seperti namanya memiliki panjang setara dengan panjang 12 jari manusia dewasa atau dengan ukuran 25 sampai 38 cm. Nah, kemudian duodenum atau usus 12 jari ini merupakan bagian pertama pada usus halus. Nah, kemudian yang ketiga itu oleh karena panjangnya yang hanya mencapai 25 sampai 38 cm, usus 12 jari atau duodenum ini menjadi bagian yang terpendek dari usus halus. Nah, kemudian duodenum atau usus 12 jari ini dimulai dari pulpoduodenale dan berakhir di ligamentum creris. Nah, kemudian pada usus 12 jari ini terjadi merupakan tempat menyalurkan makanan dari pilorus atau lambung ke usus kosong atau jejunum, dan juga tempat terjadinya proses pemecahan makanan, di mana proses pemecahan makanan itu dibantu oleh enzim, di mana adapun enzim yang digunakan untuk membantu proses pemecahan makanan diantaranya adalah enzim amilase, kemudian ada enzim lipase, dan juga enzim trypsinogen, di mana ketiga enzim ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya di bagian kelenjar pencernaan. Nah, kemudian pada bagian duodenum ini bermuara ada yang namanya saluran pankreas dan juga ada kantong empedu, di mana saluran pankreas itu nantinya akan menghasilkan enzim yang digunakan untuk membantu proses pencernaan makanan di duodenum atau usus 12 jari ini.
Lanjut. Oke, jadi kita lanjut ke bagian jejunum atau usus kosong. Nah, jadi jejunum atau usus kosong itu merupakan bagian kedua dari usus halus, di mana jejunum atau usus kosong ini memiliki panjang kurang lebih 1-2 meter pada ukuran orang dewasa, dan pada jejunum ini terjadi proses pemecahan makanan, di mana setelah makanan melewati duodenum atau usus 12 jari, makanan akan dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar nantinya lebih mudah lagi diserap di usus penyerapan atau ileum. Nah, kemudian di usus kosong atau jejunum ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Adapun beberapa enzimnya itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya di bagian kelenjar pencernaan. Nah, kemudian kita berada di bagian terakhir atau bagian ketiga dari usus halus, yakni ada bagian ileum atau usus penyerapan. Jadi seperti namanya, ileum atau usus penyerapan ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Adapun yang diserap itu adalah garam empedu serta vitamin B12. Nah, kemudian ileum atau usus penyerapan ini memiliki panjang kurang lebih 2-4 meter pada ukuran orang dewasa. Dan pada ileum dan pada ileum itu terdapat yang namanya lipatan-lipatan atau jonjol-jonjol usus yang sering dikenal sebagai pili, di mana fungsi dari jonjol-jonjol usus atau pili ini adalah untuk memperluas lagi permukaan penyerapan sehingga nantinya proses penyerapan nutrisi itu dapat berjalan dengan optimal atau dengan sempurna. Nah, kemudian selain itu ileum atau usus penyerapan ini memiliki peran dalam mengatur katup ileosekal. Jadi katup ileosekal itu adalah katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya refluks dari usus besar ke usus halus. Oke, kita lanjut. Oke, jadi tadi kita udah membahas mengenai usus halus. Sekarang kita akan membahas mengenai teman dari usus halus, yaitu usus besar. Jadi usus besar itu merupakan salah satu organ yang terdapat dalam proses pencernaan manusia, di mana organ ini mengelilingi rongga perut, di mana organ ini di mana usus besar ini sering dikenal sebagai kolon, di mana dimulai dari bagian sekung kemudian menghubungkan antara usus kecil atau usus halus dengan bagian kolon serta sampai di anus. Nah, kemudian usus besar ini terdiri atas 4 lapisan, diantaranya yang pertama ada lapisan mukosa, yang kedua ada submukosa, yang ketiga ada muscularis propria, dan yang keempat itu ada lapisan serosa. Kita bahas satu persatu, dimulai dari lapisan mukosa. Oke, jadi lapisan mukosa itu merupakan lapisan paling dalam yang terdapat pada kolon, di mana lapisan ini terdiri atas jaringan. Lapisan mukosa itu terdiri atas jaringan epitel kolunar, sehingga bagian permukaannya itu nampak halus. Nah, pada bagian mukosa ini memproduksi lendir yang nantinya berfungsi untuk memperlancar jalannya sisa-sisa pencernaan makanan di sepanjang usus besar. Nah, kemudian setelah bagian mukosa itu nanti bagian mukosa akan ditutupi oleh yang namanya bagian submukosa. Jadi pada bagian submukosa itu terdapat yang namanya jaringan pembuluh darah, kemudian ada jaringan saraf serta jaringan ikat yang menghubungkan antara mukosa dengan lapisan-lapisan kolon lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah lapisan muscularis propria. Jadi setelah lapisan submukosa itu nanti akan dilapisi lagi oleh yang namanya lapisan muscularis propria. Jadi lapisan muscularis propria itu terdiri atas serat otot visceral yang berkontraksi untuk menggerakkan sisa-sisa proses pencernaan, di mana gerakan kontraksi ini dinamakan sebagai gerakan peristaltik. Nah, kemudian yang keempat, lapisan yang terakhir itu adalah lapisan serosa. Jadi lapisan serosa itu merupakan lapisan yang berfungsi untuk memproduksi cairan pelumas yang berfungsi untuk melindungi organ dari adanya kontak dengan organ pencernaan lainnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kita bakal membahas mengenai bagian-bagian dari kolon. Jadi kolon itu, fun fact ini, kolon itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada kolon ascendens, yang kedua ada kolon transversum, dan yang ketiga ada kolon descendens, dan yang keempat itu ada kolon sigmoid. Jadi kita bahas satu persatu, dimulai dari kolon ascendens. Oke, jadi kolon ascendens itu merupakan bagian pertama yang dilewati oleh sisa-sisa makanan setelah dia itu melewati usus halus, di mana kolon ascendens itu dimulai dari septum ke bagian atas di sebelah kanan rongga perut,
Jadi ini bagian dari kolon ascendant. Jadi dari septum dia tuh naik ke atas sampai di sini. Itu merupakan bagian dari kolon ascendant. Nah kemudian ada kolon transversum. Jadi kolon transversum itu merupakan bagian kolon kedua yang memanjang atau yang memanjang sama datang dari bagian kanan rongga perut sampai bagian kiri rongga perut. Jadi dari sepanjang ini sampai ini itu ada yang namanya kolon transversum. Nah kemudian bagian kolon yang ketiga itu ada yang namanya kolon descendant. Jadi kolon descendant itu merupakan bagian yang bagian ketiga dari kolon di mana dia itu memanjang dari kolon transversum ke bawah itu di sebelah kiri dari rongga perut hingga sampai ke pangkal dari kolon sigmoid. Nah setelah dari kolon descendant itu ada yang namanya kolon sigmoid. Jadi kolon sigmoid itu merupakan bagian keempat daripada kolon di mana dia itu terletak setelah kolon descendant di mana merupakan bagian sisa makanan itu sebelum masuk ke rektum. Jadi itu mereka harus melewati kolon sigmoid. Karena kolon sigmoid itu berbentuk seperti huruf S. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir dalam sistem pencernaan itu ada yang namanya anus atau sering dikenal juga sebagai dubur. Jadi anus itu merupakan organ terakhir dalam sistem pencernaan, di mana anus itu berbentuk saluran dengan ukuran panjang kurang lebih 3,5 sampai 5 cm, di mana anus ini tersusun atas otot dasar panggul dan juga 2 sphincter. Nah, sphincter itu adalah otot-otot yang menyerupai katup, jadi dia tuh bisa tertutup bisa terbuka. Nah kemudian Nah kemudian beberapa bagian dari anus itu tersusun atas lapisan kulit dan juga anus berbentuk, kalau misalnya dilihat dari luar, anus itu berbentuk seperti lubang kecil. Nah tadi kan aku udah menjelaskan bahwa anus itu terdiri atas otot dasar panggul dan juga 2 sphincter. Nah 2 sphincter itu diantaranya adalah sphincter anus internal dan juga sphincter anus eksternal. Jadi ini sphincter anus eksternalnya dan internalnya sebelah sini. Jadi sphincter anus internal itu adalah bagian yang mengelilingi 2/3 bagian atas saluran anus, di mana sphincter anus internal itu tersusun atas penebalan otot yang melingkar pada usus, di mana gerakan otot pada sphincter anus internal ini bekerja di luar kesadaran, jadi dia tuh bekerja tanpa disadari. Nah kemudian ada sphincter anus eksternal. Jadi kalau misalnya sphincter anus internal itu adalah mengelilingi 2/3 bagian dari anus bagian atas. Kalau misalnya dia eksternal itu tuh 2/3 bagian bawahnya. Nah, di mana dia tuh tumpang tindih dengan sphincter internal. Jadi si eksternal ini letaknya itu tumpang tindih atau saling tumpul gitulah dengan yang bagian internalnya. Di mana sphincter eksternal ini menyatu dengan otot pubis rectalis di dasar panggul. Nah, jadi demikianlah presentasi saya mengenai usus halus, usus besar dan juga anus. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Mancana Wiguna, nomor absen 31. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai organ-organ pencernaan. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem pencernaan. Ini di sini saya akan membahas tentang enzim. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh mengenai organ-organ pencernaan yang memiliki fungsi mencerna makanan. Nah, selain organ-organ pencernaan juga dibantu oleh yang namanya enzim-enzim dalam menjalankan tugasnya, di mana dalam sistem pencernaan itu ada yang namanya enzim pencernaan, yakni suatu cairan yang berfungsi membantu mempercepat proses pencernaan. Nah, secara umum itu mungkin teman-teman udah mengetahui beberapa enzim seperti enzim amilase, lipase, protease, maltase, dan enzim-enzim lainnya. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa enzim tersebut dihasilkan oleh yang namanya kelenjar. Nah, adapun beberapa organ-organ pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim dalam menjalankan tugasnya seperti mulut, lambung, hati, pankreas, dan usus. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mulai dari mulut. Oke, sebelumnya di mulut itu tadi kan makanan tersebut dihancurkan
atau makanan di dalam mulut, makanan dicerna dengan cara dihancurkan oleh gigi. Nah, selain itu, selain organ seperti gigi juga dibantu oleh yang namanya enzim petialin. Nah, dalam mulut tersebut ada yang namanya enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi disakarida atau gula kompleks, di mana enzim petialin yang ada dalam mulut ini dihasilkan oleh yang namanya kelenjar ludah, seperti apa yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu selanjutnya setelah di dalam mulut itu ada di lambung. Oke, di lambung setelah makanan dihancurkan dan dicerna di dalam mulut, tuh makanan dibawa ke lambung akan dicerna kembali di dalam lambung dengan bantuan oleh beberapa enzim yang ada di lambung seperti enzim pepsin, renin, dan ada yang namanya cairan HCl atau asam klorida, di mana saya akan menjelaskan fungsi dari enzim-enzim beserta cairan yang ada di lambung tersebut satu persatu, mulai dari enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, lalu enzim renin yang berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein, dan cairan HCl atau asam klorida yang berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Nah, selain itu cairan HCl atau asam klorida juga berfungsi untuk memecah protein dalam makanan dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Lalu selanjutnya ada organ hati. Nah, dalam organ hati ini terdapat satu cairan yang dihasilkan oleh organ hati yang berfungsi atau yang berperan membantu dalam mempercepat proses pencernaan, yakni cairan empedu yang berfungsi memecah gumpalan lemak yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Selain itu, cairan empedu juga berfungsi membantu kerja enzim pencernaan, di mana enzim pencernaan dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan dengan pH yang tidak terlalu asam. Dan cairan empedu dapat menetralkan lingkungan lambung yang terlalu asam. Ini karena empedu memiliki sifat cenderung basa dengan pH 7,5 hingga 8,05. Cara kerjanya yakni dengan cara menyerap molekul air dan bikarbonat yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya organ pankreas atau sering dikatakan juga sebagai kelenjar pankreas. Nah, di dalam kelenjar pankreas ini menghasilkan atau terdapat beberapa enzim-enzim pencernaan, yakni seperti amilase, lipase, dan tripsin, di mana amilase yang berfungsi mengubah pati menjadi maltosa dan glukosa, lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin yang berfungsi memecah molekul protein menjadi peptida dan asam amino. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada organ usus, di mana dalam usus melaksanakan mencerna suatu makanan itu dibantu oleh beberapa enzim seperti lipase, amilase, maltase, dan sukrase seperti yang tertera dalam PPT, di mana lipase berfungsi sebagai mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, amilase berfungsi memecah zat pati menjadi karbohidrat memecah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa, lalu maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, dan sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Nah, selain yang tertera dalam PPT itu ada beberapa enzim-enzim lainnya yang membantu usus dalam proses mencerna makanan, seperti enzim tripsinogen yang berfungsi mengubah protein menjadi peptida, enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa, enzim erepsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Lalu ada enzim peptidase yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan enzim disakrase yang berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Jadi sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Dian Nirmala Trisna, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi dan keamanan pangan. Teknologi pengolahan pangan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan nilai gizi dari bahan pangan, serta memperpanjang masa simpan dari produk pangan. Untuk jenis-jenis teknologi pengolahan pangan sendiri di sini ada 4, yaitu blanching, pasteurisasi, sterilisasi, dan fermentasi. Untuk blanching sendiri yaitu cara pemanasan pendahuluan yang dilakukan pada suhu kurang dari
100 derajat Celcius, yaitu pada suhu 82 sampai 93 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit. Contoh dari blanching sendiri yaitu merebus dan mengukus sayuran pada air mendidih. Tujuan dari blanching sendiri yaitu membunuh atau menginaktifkan enzim yang tahan terhadap panas, seperti enzim peroksidase dan katalase. Dan yang kedua ada pasteurisasi. Pasteurisasi yaitu pemanasan yang dilakukan pada suhu tertentu untuk membunuh mikropatogen. Contoh dari pasteurisasi itu sendiri yaitu pasteurisasi pada susu dan sari buah dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius. Untuk tujuan dari pasteurisasi sendiri itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk membunuh mikropatogen dan menginaktifkan enzim. Dan yang ketiga ada sterilisasi. Sterilisasi yaitu pemanasan pada suhu yang yaitu proses pemanasan bahan makanan dengan suhu tinggi yaitu di atas 121 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Untuk contoh sterilisasi sendiri yaitu ada sterilisasi pada bahan makanan kaleng. Tujuannya yaitu mematikan mikrob beserta sporanya. Dan yang terakhir ada fermentasi. Fermentasi sendiri yaitu proses pengolahan pangan dengan melibatkan aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme itu harus disesuaikan dengan jenis bahan pangannya. Contoh dari produk pangan hasil fermentasi yaitu ada tempe, tauco, tape, yogurt, kecap, dan nata de coco. Tujuan dari fermentasi sendiri yaitu meningkatkan keawetan pangan dan kualitas bahan pangan. Kemudian materi yang kedua ada keamanan pangan. Keamanan pangan sendiri yaitu harus memperhatikan sanitasi pangan, kemasan pangan, dan penggunaan bahan terlarang dan berbahaya. Sanitasi pangan merupakan upaya pencegahan terhadap pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan makanan, peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan, tempat yang digunakan untuk mengolah makanan sehingga tidak mempengaruhi mutu dan kualitas makanan. Dan yang kedua ada kemasan pangan. Proses pengemasan bahan pangan harus dilakukan dengan aman serta melindungi pangan dari kontaminasi, baik secara biologis, kimiawi, dan fisik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi enzimatis dan dalam bahan makanan. Dan yang terakhir ada penggunaan bahan terlarang dan berbahaya. Pemerintah melarang penggunaan bahan terlarang dan berbahaya pada produk pangan seperti boraks, formalin, asam salisilat, kalium bromat, kalium klorat, chloramphenicol, dolsin, dietil, pirokarbonat, nitrafurazon, dan minyak nabati yang dibrominasi. Sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Kandriani, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem pencernaan dan juga cara menjaga sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu berfungsi untuk menerima dan juga mencerna makanan. Jika sistem pencernaan tidak berjalan dengan lancar, maka bakal ada gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Oleh sebab itu, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem pencernaan dan juga cara menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada gastritis atau radang lambung. Gastritis atau radang lambung ini adalah kondisi di mana produksi asam lambung itu terlalu tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Selain itu, gastritis ini juga bisa disebabkan oleh bakteri. Yang kedua itu ada batu empedu. Batu empedu adalah penyakit yang disebabkan karena ada penyumbatan pada saluran empedu. Penyumbatan pada saluran empedu ini terjadi karena empedu yang dihasilkan seperti kolesterol dan bilirubin itu dihasilkan dalam jumlah banyak sehingga terjadi endapan pada saluran empedu. Yang ketiga ada konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit itu adalah kondisi di mana seseorang sulit buang air besar atau buang air besar itu kurang dari 3 kali seminggu. Sembelit itu disebabkan karena banyak ada feses yang kering sehingga membuat sulit buang air besar. Hal ini disebabkan karena buang air besar yang tidak teratur dan juga kurangnya mengkonsumsi makanan berserat. Lanjut, ada yang keempat ada diare. Diare adalah suatu kondisi di mana selaput usus besar itu mengalami iritasi
sehingga membuat perut terasa mulas dan juga feses menjadi encer. Habis itu yang kelima itu ada disentri. Disentri atau diare berdarah adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri amuba. Gejala penyakit ini adalah buang air besar bercampur darah ataupun lendir. Dan yang terakhir ada radang usus buntu. Radang usus buntu adalah peradangan pada appendix. Hal ini menyebabkan usus buntu meradang dan penuh nanah sehingga menyebabkan nyeri. Radang usus buntu ini disebabkan oleh benda kecil dan keras yang menyumbat pada organ usus buntu. Nah, jadi ini beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, ada mengkonsumsi real food atau makanan yang dimasak sendiri. Makanan yang dimasak sendiri itu dapat membantu membuat tubuh menjadi lebih sehat karena kita tahu nutrisi yang masuk ke tubuh itu. Dan juga kurangi untuk mengkonsumsi makanan cepat saji seperti mie instan. Yang kedua ada perbanyak makanan berserat. Makanan berserat itu berperan penting untuk melancarkan pencernaan kalian dan menghindari risiko terkena sembelit. Makanan berserat itu contohnya kayak sayuran hijau, buah-buahan, dan juga beberapa jenis biji-bijian. Selain itu, makanan berserat membuat kalian kenyang lebih lama. Yang ketiga ada mengkonsumsi lemak sehat. Lemak sehat itu lemak itu tidak hanya jahat buat tubuh, tetapi lemak itu juga baik untuk menjaga sistem pencernaan dan mencegah terjadinya inflamasi di area usus dan sekitarnya. Lemak baik itu terkandung dalam makanan seperti biji-bijian dan ikan tuna dan salmon. Juga lemak baik itu terkandung pada buah alpukat. Selanjutnya ada kendalikan stres. Stres itu juga berpengaruh pada kesehatan sistem pencernaan. Karena saat tubuh mengalami stres, kortisol itu akan bertambah banyak sehingga hormon tersebut dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit, mual, dan juga hingga menyebabkan diare. Dan yang kelima ada penuhi kebutuhan air harian. Seseorang itu harus minimal mengkonsumsi air 8 gelas atau 2 liter per harinya karena air itu berperan penting dalam kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, feses yang dikeluarkan akan menjadi lebih lunak sehingga kamu akan terhindar dari resiko terkena sembelit. Dan yang terakhir ada memperhatikan jam dan pola makan. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti asam lambung, mah, dan juga gastritis tadi. Pola makan yang tidak teratur juga dapat menyebabkan kenaikan asam lambung. Dan sebisa mungkin usahakan untuk tetap sarapan karena sarapan itu penting bagi tubuh. Selain itu, kurangi porsi makan karena porsi makan yang terlalu banyak dapat meningkatkan kinerja lambung. Nah, itu tadi tips and trik menjaga sistem pencernaan. Nah, sekian presentasi dari saya dan juga dari kelompok saya. Saya mewakilkan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah ataupun kata, dan mohon permaklumannya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk presentasi secara bersama-sama. Sekian dari saya.